Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu kelas kecil ya. Dan hari ini kita ditemani Pak Pendeta Paulus yang ikut ibadah, yang akan mengiringi kita di dalam memuji-muji Tuhan. Senang sekali anak-anak semua, Pak Paulus bisa ikut mengiringi, ikut beribadah. Nah sekarang kita mau menyanyikan ya, kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan Bapa-Ku datang padamu. Ya, anak-anak bisa ya, Bapa-Ku datang padamu, karena kita mau datang beribadah nih Pak Paulus ya. Jadi kita bukan dalam rangka menonton video ya anak-anak ya. Bunda yakin semuanya juga dengan sikap ibadah. Tidak ada yang sambil tiduran terus kita nonton video ini. No ya, tetot, kita sedang beribadah. Mari kita bersukacita Pak Paulus ya, anak-anak semua, kita bersukacita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini hari Minggu dan kami boleh beribadah kembali. Kami hendak bersukacita memuji-muji nama Tuhan. Kami hendak merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui setiap pujian kami. Dan biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan menjadi berkat buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Buning punya sebatang lilin ini ya. Lilin ini kalau lagi mati lampu, wah terangnya bisa kita rasakan ya. Biasanya kalau mama saat mati lampu, mama tentu akan mencari lilin, sebatang lilin ya. Dan ini seperti mengingatkan pesan Tuhan ya, bahwa Tuhan menghendaki kita agar kita menjadi seperti sebatang lilin ini ya, memberikan nyala, memberikan terangnya ya, bersinar. Kita nyanyikan ya, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku.
selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, kita diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi seperti lilin yang harus bersinar, ya, untuk melakukan hal-hal yang baik supaya mendatangkan berkat. Tapi melakukan hal yang baik, menjadi bersinar, itu gampang atau susah, anak-anak? Kalau Pak Paulus gampang atau susah? Bisa gampang, tapi juga susah juga karena harus berkorban. Kadang-kadang harus teman-teman membuli gitu loh kalau mau berbuat baik itu. Jadi kadang susah juga, Buning. Tapi kita tidak perlu ragu-ragu kok Pak Paulus kalau ada anak-anak yang merasa berbuat baik itu kadang-kadang susah. Nah, kita ingat ya firman Tuhan beberapa saat yang lalu, Tuhan akan menolong kalau kita mau berbuat baik. Ada Roh Kudus, itu yang kita pelajari ya minggu-minggu yang lalu. Nah, ini jadi ingat loh anak-anak, ada sebuah lagu Saat Iblis Menggodaku, ya. Anak-anak bisa lagunya? Kita nyanyikan ya lagu itu ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus, ya. Saat iblis merayuku, ya, merayuku, jangan berbuat yang baik, kamu jangan mengasihi temenmu. Nah, itu rayuan iblis, godaan iblis, ya. Kita akan tolak dalam nama Yesus. Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan, ya. Saat iblis menggodaku. Ayo kita nyanyikan. Anak-anak boleh berdiri ya, boleh dengan gerakan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Kita ulang sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ya, kiranya kita disemangati anak-anak ya. Kalau semuanya mau berbuat baik, tidak teman, jangan mainan sama dia, jangan mainan sama dia. Nah, semua temannya ngikut nih, nggak ada yang mainan sama teman kita itu ya. Si Anton katakanlah ya, tapi anak-anak mesti tampil beda. Semua teman nggak mau bermain sama dia, aku mau jadi teman yang baik. Itu namanya anak-anak seperti pesan Tuhan tadi ya, bersinar ya Pak Paulus ya. Nah, kita akan mendengarkan firman yang nanti akan dibawakan oleh Tante Debbie ya. Tapi sebelumnya anak-anak siapkan persembahannya ya.
masukkanlah ke dalam amplop. Terus setelah itu berikan ke mama papa ya, supaya mama papa bisa memberikannya ke gereja atau mentransfer uang itu pada rekening gereja persembahan anak-anak sekalian ya. Tapi sambil memberikan persembahan, kita akan nyanyi kubri persembahan ya. Sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukacita ku beri padanya dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah, baiklah anak-anak, kita akan berdoa ya untuk persembahan kita dan untuk persiapan hati kita menerima firman Tuhan. Pak Paulus akan memimpin? Ya, mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk kehidupan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Engkau memberkati, memeliharakan kehidupan kami dari hari ke sehari. Dan saat ini kami memberikan persembahan, kiranya persembahan ini yang terkumpul ini boleh menjadi alat berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan dibawakan oleh Tante Debbie. Tuhan yang akan memberkati kami semua, memberkati Tante Debbie di dalam membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan ya, kiranya menjadi berkat buat kita sekalian. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi kita hari ini. Kalian sehat? Sehat ya? Dengan tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Adik-adik, cerita kita hari ini menyambung cerita kita minggu yang lalu. Adik masih ingat? Apa cerita kita minggu lalu? Wah, bagus, ada yang ingat. Banyak yang ingat. Cerita kita minggu lalu adalah orang lumpuh di gerbang Bait Allah disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Betul, yang menyembuhkan Petrus dan Yohanes. Orang yang disembuhkan itu tentu sangat gembira ya, karena gembira dia sampai melompat-lompat. Dia tentu sangat bersyukur kepada Tuhan dan dia tentu memuji Tuhan. Nah, adik-adik, karena dia sangat gembira, dia itu selalu jadi mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait suci. Lah, orang-orang yang melihat heran juga. Loh, itu kan orang yang biasanya duduk di luar sana, di pintu gerbang yang suka minta-minta itu. Kok sekarang dia berjalan masuk ke dalam bait Allah? Orang-orang itu banyak yang bertanya, gimana sih? Kok kedua orang itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu? Nah, kesempatan Petrus dan Yohanes menggunakan kesempatan itu untuk bicara kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang sudah disalibkan oleh orang-orang banyak yang tidak suka itu. Tuhan Yesus itu sudah diceritakan akan menjadi juru selamat dari lama sekali dalam kitab-kitab yang sebetulnya sudah ada saat itu. Nah, banyak orang
yang menjadi percaya ya, karena apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes saat itu. Tapi ada yang tidak suka, bahkan benci sekali sama Petrus dan Yohanes yang menceritakan tentang itu. Nah, karena itu orang itu, imam-imam besar, pemimpin-pemimpinnya menangkap Petrus dan Yohanes. Karena hari sudah malam, mereka disimpan dulu di penjara malam itu. Disimpan di penjara. Kira-kira enak nggak sih di penjara? Ayo, siapa yang bilang enak kalau di penjara? Ada yang mau nyoba? Gak ada yang mau. Tentunya tidak enak ya, tapi ya mereka malam itu di penjara sebelum orang-orang yang tidak menyukainya, imam-imam besar itu melakukan sesuatu. Apa itu sesuatu? Nah, ketika hari sudah pagi, mereka bersidang. Bersidang itu seperti rapat ya, di satu ruang besar, dihadiri oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan urusan itu. Nah, di sidang itu Petrus sama Yohanes dipanggil masuk, ditanyain. Pertanyaannya, dengan kuasa apa kamu menyembuhkan orang yang buta itu? Petrus sama Yohanesnya takut enggak? Petrus sama Yohanesnya enggak takut. Malah mereka berdua menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah ditangkap dan disalib, termasuk atas perintah imam-imam besar itu. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang sebetulnya disalib untuk menjadi juru selamat bagi semua orang, dan sudah naik ke surga untuk nantinya Tuhan Yesus itu datang kembali. Orang-orang ini makin gak suka ya. Wow, kok ngomongnya seperti itu gitu. Mereka juga khawatir kalau orang-orang banyak itu percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau orang-orang banyak itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu mereka menakut-nakuti Petrus dan Yohanes supaya Petrus dan Yohanes tidak menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi Petrus dan Yohanesnya mau nggak ditakut-takuti? Nggak mau. Nah, Petrus dan Yohanesnya kemudian disuruh keluar. Sudah suruh keluar, menunggu di luar, orang-orang itu melanjutkan pembicaraan. Ini enaknya diapain ya, supaya tidak bicara terus tentang Tuhan Yesus. Ya akhirnya mereka nggak bisa apa-apa, mereka pikir ya sudah, diancam aja, dipaksa-paksa supaya tidak menceritakan Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanesnya dipanggil lagi, suruh masuk. Udah masuk, dikasih tahu lagi, kalian jangan ngomong lagi tentang Tuhan Yesus. Awas ya, nanti kalau ngomong lagi, nanti satu saat kami akan melakukan tindakan yang lebih keras. Akhirnya mereka terpaksa melepaskan Petrus dan Yohanes karena mereka tidak punya alasan untuk memenjarakan lagi Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanesnya sudah diancam, dipaksa-paksa tidak boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi kira-kira Petrus dan Yohanes diancam gitu takut enggak? Enggak, mereka enggak takut. Nah, Petrus dan Yohanesnya keluar, mereka pulang kembali menemui orang-orang yang menjadi teman-teman mereka.
Nah, orang-orang banyak itu apa yang dilakukan melihat Petrus dan Yohanes dilepaskan? Tentunya mereka senang ya. Kemudian mereka berkumpul, mereka memuji Tuhan dan mereka berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa supaya apa sih? Ya tentunya mengucap syukur, memuji Tuhan, dan juga berdoa supaya nanti-nantinya Tuhan tetap menyertai Petrus dan Yohanes, sehingga Petrus dan Yohanes bisa menjadi rasul Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan datang. Luar biasa kan? Dengan berdoa, mereka menjadi berani, Petrus dan Yohanes juga menjadi makin berani. Nah, ringkasan kita cerita tadi ketika Petrus dan Yohanes di penjara. Kira-kira kalau di penjara mereka diam aja enggak? Enggak ya, mestinya mereka juga berdoa. Mereka juga tidak suka di penjara. Mereka minta Tuhan menolong. Mereka di penjara itu tentu dalam keadaan sedih, takut, mungkin dingin, lapar. Nah, mereka berdoa kepada Tuhan ya. Nah, itu di penjara, takut, nggak seneng, dingin. Tapi setelah dilepaskan, orang-orang banyak berdoa buat Petrus dan Yohanes tuh. Orang banyak berdoa buat mereka. Senang nggak mereka didoakan orang banyak? Senang ya, didoakan orang banyak. Mereka selain senang, juga menjadi berani. Nah adik-adik, jadi dengan berdoa itu kita bisa menjadi berani. Berani yang seperti apa sih? Berani. Nah, ada yang kalian takut kan kalau misalnya gelap, apalagi hujan kenceng, ada suara kenceng tuh, suara hujan yang kenceng, terus ada geledek yang kenceng. Dengan berdoa kalian bisa minta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kalian rasa berani, sehingga kalian tidak takut. Jadi berani itu tidak takut. Terus ada lagi nggak yang biasanya kita kadang suka takut? Nah tuh disuntik. Siapa yang berani, siapa yang takut. Oh itu ada yang berani, tapi ada yang takut juga. Nah ketika kita akan disuntik dan kita merasa takut, kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Terus berani yang seperti apa lagi? Bukan berani terhadap takut, tapi ada juga berani untuk melakukan yang benar. Kalau misalnya ulangan, susah, sudah belajar, tapi waktu mau menjawab ulangan kita, susah juga. Berani nggak kita tetap jujur? Nggak usah nyontek, meskipun nanti nilainya jelek. Nah, itu ada lagi namanya berani melakukan hal-hal yang benar. Seperti kita tetap jujur, nggak nyontek. Ada lagi berani yang seperti apa? Berani menyatakan kebenaran. Berani mengakui kesalahan. Kalau melakukan kesalahan, misalnya itu memecahkan vas bunganya ibu, berani nggak kita ngomong, itu memang saya yang melakukan. Maaf ya Bu, nggak lagi, lain kali hati-hati. Bukan malah, bukan saya. Itu tadi si pus yang loncat, terus kena vas itu pecah. Nah, itu tidak menyatakan kebenaran, tidak berani menunjukkan kebenaran. Nah, jadi berani itu bisa berani tidak takut, tapi berani juga melakukan hal-hal yang benar. Nah, sekarang kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Rasul Petrus dan Yohanes yang sudah menjadi seorang yang berani.
Terima kasih ya Tuhan, dengan melalui doa kami boleh menjadi berani. Tuhan tolong kami untuk berani, untuk tidak takut. Untuk berani menyatakan kebenaran. Tuhan tolong kami ketika rasa takut itu muncul, untuk kami senantiasa ingat untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, aktivitas kita hari ini apa? Ya, ini dia. Ada sebuah ayat Alkitab. Ayat Alkitabnya tadi ada di Yakobus. Nanti kalian cari ya dari Alkitab kalian di Yakobus. Yakobus itu di mana sih? Perjanjian Lama atau Baru? Nah, nanti kalian cari sendiri. Kemudian ayatnya itu nggak ditunjukin, misalnya di situ kan ada sudah tertulis toh, ada Yakobus, ada angka 1, ada huruf B, ada angka 5, ada angka 6, ada titik 2. Nah, kalian yang harus menentukan itu Yakobus berapa, pasal berapa, ayat berapa, itu kalian mesti cari dari angka-angka yang ada itu. Nanti kalau sudah dapat, gimana taunya? Mana yang benar? Kan bisa aja Yakobus 16 ayat 5 atau Yakobus pasal B ayat 156. Kalian cari coba, mana yang benar ayatnya? Ayat itu berkaitan dengan doa. Oke? Nah, menantang ya. Kalau sudah dapat, ditulis. Terus tulisannya boleh difoto, dikirim ke kakak-kakak. Atau tulisannya boleh diketik di WA juga boleh. Yakobus berapa? Kemudian tulis bunyinya seperti apa. Oke? Selamat bekerja dan sampai jumpa minggu depan. Anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.